Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan yang akan membincangkan pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Masih setia bersama kita di studio untuk menjelaskan lebih gamblang bagaimana pemikiran api Islam Bung Karno tersebut. Sehat Gus, apa kabarnya? Alhamdulillah. Dan kalau membaca pemikiran Bung Karno ya, kita itu seperti mendapatkan energi baru. Nah, kenapa? Karena pemikiran Bung Karno ini orientasinya kepada pembangunan peradaban, ya, terutama saya yang masih menjelang tua, ya, masih muda ini, memang membutuhkan energi baru untuk kita terus konsisten ya dalam upaya membangun Indonesia. Maka sekali lagi kami dari DPP PDI Perjuangan melalui tadarus Ramadan api Islam Bung Karno ini ingin gagasan-gagasan Bung Karno disegarkan kembali, dibaca kembali, dipahami kembali, dan kemudian kita ambil saripatinya. Dan api Islam itu merupakan salah satu kekuatan ya, supaya bangsa ini tetap mempunyai spiritualitas. Kalau seperti disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, supaya kita jiwa bangsa Indonesia itu tetap menyala-nyala. Ya, kalau dalam bahasanya Bung Karno, tetap berjiwa mi'raj, bahwa dalam setiap perjuangan itu membutuhkan satu spirit yang menjadikan kita tetap melangkah ke depan. Tidak menyerah, tetapi dengan satu gagasan yang terukur. Maka mengkaji api Islam Bung Karno ini, terutama bagi generasi muda, sebenarnya kami berharap generasi muda juga mempunyai semangat yang sama dalam membangun bangsa. Para tokoh-tokoh bangsa yang lain, Bung Hatta, Anasir, Agus Salim, Tan Malaka, Syahrir, itu pemimpin-pemimpin yang punya spirit api Islam yang sangat luar biasa ya, dalam rangka menjadikan Indonesia ini sebagai rahmat bagi semua. Bagaimana umat Islam Indonesia itu menjadi kekuatan dalam membangun Indonesia menjadi negara yang gemari pahlaw Cinawi. Jadi mudah-mudahan tadarus Ramadan ini membawa manfaat, dan saya yakin bahwa di era media sosial seperti sekarang, mengangkat kembali gagasan-gagasan Bung Karno ini sangat relevan. Itulah inti dari tadarus Ramadan kita. Siap. Gus dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas pesan Bung Karno terhadap rakyat Indonesia, bahwa gali dan sebarluaskanlah terus api Islam tadi. Nah, berangkat dari spiritualitas bangsa yang tadi Gusmi sampaikan, Bung Karno selalu mengingatkan kepada bangsa Indonesia agar terus menggali api Islam tadi, menangkap api Islam tadi, dan terus belajar dari api Islam supaya kita mempunyai menjadi nation dan juga memiliki karakter yang kokoh. Nah, terutama ini bersumber dari Al-Quran. Bagaimana bisa dijelaskan? Ya, tema ini atau pidato ini disampaikan Bung Karno pada peringatan 17 Agustus tahun 65. Jadi ini sebagai informasi bagi pemirsa, terutama kalangan milenial. Pada tahun 65, 17 Agustus 65, kita merayakan kemerdekaan Bung Karno itu dengan meresmikan terbitnya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Jadi Bung Karno sejak dulu berbicara tentang Al-Quran, tapi kan belum ada Al-Quran terjemahan dalam bahasa Indonesia itu. Baru pada tahun 65, nah
Bung Karno meresmikan terjemahan Al-Quran itu. Jadi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu karya besar Bung Karno. Sama dengan terjemahan yang dilakukan oleh Martin Luther. Ya. Martin Luther kan terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman itu menciptakan satu gerakan besar yang disebut dengan Protestanisme itu. Nah, Bung Karno juga meyakini Al-Quran itu juga dapat membentuk nation and character building. Itu Bung Karno coba bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan membangun satu nation and character building. Nah, ini yang menurut saya satu Bung Karno mencoba kita semua, terutama umat Islam ya, supaya terus menggali api Islam. Al-Quran itu sumbernya api Islam. Jadi ini ya, dalam suasana Ramadan, maka kita semua harus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran saya kira relatif semua insya Allah bisa membaca Al-Quran. Tetapi yang kedua itu yang paling penting adalah memahami Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran itu memang membutuhkan medium bahasa. Bagi yang bisa bahasa Inggris, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris itu sangat baik sekali. Saya punya beberapa terjemahan Al-Quran, dan sekarang memang di Barat ya, baik di Amerika maupun di Eropa itu studi Al-Quran merupakan salah satu studi yang paling besar. Saya punya sahabat namanya Profesor Muni Msiri, kebetulan satu pesantren dengan saya dan juga dari Madura. Sahabat dekat saya menjadi salah satu pakar Al-Quran dalam kaitannya dengan kitab suci agama-agama yang lain. Sahabat saya Muni Msiri ini punya salah satu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi bagaimana kalau selama ini kan dalam studi tafsir itu lebih banyak tafsir bahasa atau tafsir menggunakan hadis-hadis Nabi. Yeah. Nah, Profesor Muni Msiri ini punya satu gagasan menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Gitu. Jadi ini satu gagasan besar. Nah, saya ingin mengatakan sebenarnya soal pentingnya memahami Al-Quran itu. Maka ini memang sekali lagi memang saya punya mimpi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu terus ditingkatkan kualitasnya dengan mengundang banyak pakar dari berbagai bidang, terutama dimensi sastrawi, karena Al-Quran itu adalah mempunyai i'jaz, keistimewaan dari segi bahasa. Maka terjemahan Al-Quran itu sejatinya juga mempunyai satu terjemahannya keindahan bahasa, sehingga kalau kita membaca kan banyak cerita di dulu bagaimana kisah Abu Bakar masuk Islam. Itu kan gara-gara mendengarkan lafaz Al-Quran. Jadi orang yang dulu ingin memusuhi Nabi ketika mendengarkan lantunan Al-Quran itu berubah. Nah, itu kekuatan secara bahasa Al-Quran itu luar biasa. Maka kalau saya setuju dengan Bung Karno, kalau kita betul-betul memahami Al-Quran, maka kita akan memahami apinya Islam. Karena Al-Quran adalah kalamullah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pesan-pesan yang Al-Quran itu memang revolusioner ya. Memberikan satu perspektif bagaimana kita itu menjadi manusia-manusia yang bisa membawa manfaat. Maka di dalam Al-Quran itu kata soleh itu innalladzina amanu wa amilus solihat, itu kata-kata soleh dalam Al-Quran itu bukan hanya soleh li nafsihi, tetapi soleh li ghairihi. Saya selalu mengatakan soleh wa musleh. Orang akan dianggap soleh karena orang mengatakan kamu soleh banget. Itu kan sederhana. Nah, dalam terminologi Al-Quran, kata soleh itu bukan hanya untuk pribadi. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dan kata soleh itu untuk orang lain. Jadi kalau kita
beriman dan beramal saleh bukan untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain. Dan yang kedua, kata soleh dalam Al-Quran itu, soleh itu seluruh perbuatan-perbuatan yang memang membawa kebaikan. Dan perbuatan yang dalam kacamata Al-Quran, perbuatan kebaikan itu banyak sekali. Ya, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi itu, kalau kita menyingkirkan duri di tengah jalan, itu sudah perbuatan soleh. Kalau kita berkata lemah lembut, kita sudah berbuat soleh. Kalau kita menjenguk orang sakit atau meninggal dunia, itu amal soleh. Kalau kita berkata-kata baik, itu juga amal soleh. Maka Al-Quran itu, kata Bung Karno, adalah sumber api Islam. Karena di dalam Al-Quran itu kita diajak untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Nah, disinilah sekali lagi ya, terutama bagi generasi milenial, bahwa memahami Al-Quran itu penting sekali. Nah, sekarang saya juga agak sedih sekali karena di kampus-kampus Islam, di Universitas Islam Negeri, saya mendapatkan kabar jurusan tafsir itu mulai sepi peminat. Ya, itu jurusan tafsir. Walaupun saya masih punya harapan besar, pesantren-pesantren sekarang masih menjadi pilihan untuk belajar. Nah, di pesantren itu kan kita diajarkan ada yang menghafal Quran, ada yang tahsin dan tajwid qiraatil Quran. Lalu kita dikenalkan kepada tafsir Al-Quran. Nah, sekarang kan tinggal pesantren-pesantren ini mengenalkan. Alhamdulillah juga di bulan Ramadan ini biasanya itu ada Profesor Dr. Quraisyha, yaitu tafsir Al-Misbah, itu baik sekali. Maka sekarang ya harapannya ceramah-ceramah itu landasan dan basisnya itu adalah memahami, memberikan pemahaman tentang Al-Quran, terutama kemudian membaca Al-Quran dalam konteks tadi itu nation and character buildingnya Bung Karno bicara. Kan enggak sekarang kalau kita membaca Al-Quran ya sekedar membaca gitu. Tapi dulu Bung Karno ketika membaca Al-Quran untuk membentuk nation and character building, itu kan luar biasa. Tidak ada orang yang berpikir sejauh itu. Bung Karno ingin apinya Islam itu betul-betul dipahami, digali, dan disebarluaskan. Maka itu adalah langkah Bung Karno dengan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, sehingga umat Islam Indonesia dapat memahami Al-Quran melalui terjemahannya itu. Baik, oke. Nah, dengan ada pesan Bung Karno seperti itu, Gus, sebetulnya harapan apa yang diharapkan Bung Karno dengan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia memiliki jiwa Al-Quran atau apinya Islam itu akan seperti apa jika bangsa yang seperti itu dan rakyat yang berjiwa Al-Quran tadi? Iya, kalau dalam perspektif Pak Quraisyha punya buku Membumikan Al-Quran, ya, ada satu ungkapan dari Imam Ali itu yang berbunyi Al-Quranu ma'dubatullah alal ard, bahwa Al-Quran itu adalah hidangan yang disediakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Kalau dalam bahasa Bung Karno tadi, membentuk nation and character building. Jadi Imam Ali itu sudah mengatakan ini, perkataan ini saya dapatkan dari dalam buku Membumikan Al-Quran. Saya berpesan mudah-mudahan buku Membumikan Al-Quran karya Profesor Dr. Quraisyha ini juga dicetak ulang. Dan saya menyarankan bagi kaum muda membaca buku ini. Saya membaca buku ini dibelikan oleh almarhum bapak saya dari Sumeneb, ke beli di Gramedia di Surabaya, naik bus. Dan saya membaca buku ini ketika kelas 1 SMA di pesantren. Ya, kelas 1 aliyah di pesantren, saya membaca buku ini. Nah, sekarang udah banyak anak-anak milenial nggak baca buku ini. Membaca Membumikan Al-Quran itu dalam rangka memahami pemikiran Bung Karno.
supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kaifa naqtarib ilal Quran, kaifa kunna qaribina minal Quran. Bagaimana kita ini karena situasinya Ramadan, bagaimana generasi milenial itu semakin dekat dengan Al-Quran. Jangan-jangan kenapa kesadaran Islam kita itu tidak membentuk nation and character building, karena kita memang menjauh dari Al-Quran. Nah, saya menyarankan kepada generasi muda, karena saya membaca buku Membumikan Al-Quran itu sejak saya masih di usia SMA. Nah, saya kemudian bertemu dengan sosok-sosok seperti Profesor Nurholis Majid, Cak Nur. Saya sangat dekat dengan almarhum, dan saya mendengarkan Cak Nur itu bagaimana Al-Quran itu menjadi kekuatan panduan dalam hidup di mata Cak Nur. Saya masih ingat bagaimana Cak Nur itu menerjemahkan Al-Quran dengan bahasanya sendiri. Jadi terlihat indah sekali Al-Quran itu di tangan Cak Nur, sebagaimana kalau kita mendengarkan ceramah Profesor Quraish Shihab di televisi ketika menjelaskan tafsir Al-Misbah Al-Quran itu betul-betul menjadi kekuatan spiritual kita. Kita melihat apinya Islam di tangan para tokoh-tokoh bangsa ini. Nah, anak-anak muda sekarang memang diperlukan satu kekuatan spiritual, diperlukan api Islam melalui Al-Quran ini. Misalnya kalau Bung Karno kan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus dipahami oleh generasi muda supaya tidak kehilangan harapan, supaya terus semangat, supaya tahu tujuan hidup itu seperti apa. Ada juga beberapa ayat-ayat yang penting sekali untuk dipahami. Kebetulan saya sekali lagi menulis buku tentang Al-Quran Kitab Toleransi itu. Dan kalau kita membaca setiap ayat di dalam Al-Quran kita akan menemukan apinya Islam. Yang kata Bung Karno, kita yakin bahwa Allah itu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih bahwa Allah bersama kita. Jadi kalau anak-anak muda yang suka galau, mental health, ya kan, suka gelisah itu kan, karena dia tidak tahu bahwa Allah bersama kita. Nah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita dalam situasi kita terpuruk sekalipun, maka kita akan terus mempunyai harapan di masa yang akan datang. Nah, ini juga pesan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu melalui tafsir Al-Manarnya itu betul-betul membangkitkan rasionalitas. Al-Quran mengajak kita berpikir dalam tafsir Al-Manar itu. Lalu kemudian di tangan Syekh Muhammad Thohir bin Asyur di Tunisia, dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Kalau kita membaca Tahrir wa Tanwir, kita seolah-olah berdialog dengan Al-Quran. Kita merasakan kehadiran Al-Quran, kehadiran api Islam itu. Al-Quran menjadi kekuatan kita dalam hidup. Nah, ini sekali lagi generasi muda saya kira perlu dikenalkan kembali pesan-pesan Bung Karno ini harus sampai ke generasi muda. Jangan sampai generasi muda kita itu kehilangan harapan, putus asa, tidak tahu kemana melangkah ke depan. Terutama kalau saya misalnya, harapan saya pada generasi muda ini, generasi muda kita ini, bagaimana mereka bisa berperan sebaik-baiknya untuk kemajuan Indonesia. Kita sedang mendiskusikan api Islam ini, konteksnya adalah membangun nation and character building. Semua anak muda kita bisa berperan dalam konteks kebangsaan kita. Jadi kita memahami Al-Quran dalam bahasa Bung Karno, bagaimana bisa mengamalkan api Islam dalam Al-Quran dalam konteks keindonesiaan kita. Nah, tentu semua mengambil peran, tidak harus menjadi pejabat misalnya seperti saya, menjadi warga yang turut serta membangun kesadaran bersama, mendukung mereka yang bekerja pada bidang masing-masing.
misalnya seorang guru itu sangat mulia sekali, karena guru ini yang membentuk nation and character building. Misalnya para kiai-kiai kampung ya, mengajarkan nilai di kampung-kampung, membentuk nation and character building itu sangat mulia. Kalau saya bertemu dengan guru-guru di kampung, saya selalu memberikan penghormatan dan apresiasi terhadap mereka. Karena saya dulu masih ingat ketika di kampung itu masih kecil, bagaimana belajar agar bisa mengaji, bagaimana saya belajar tentang bahasa Arab di kampung misalnya. Itu jasanya betul, karena orang seperti saya tidak mungkin jadi seperti sekarang jikalau saya tidak berproses dari kampung. Maka kita harus memberikan apresiasi terhadap guru-guru ngaji, terhadap guru-guru bahasa Arab, guru-guru agama di kampung, karena mereka berperan untuk mengantarkan kita atau saya sekarang untuk memahami api Islamnya Bung Karno. Jadi maka oleh karena itu dalam suasana Ramadan di mana Al-Quran diturunkan pada bulan ini, maka kita semua dan saya harus betul-betul punya keyakinan bahwa Al-Quran itu dapat membentuk kepribadian bangsa. Al-Quran itu dapat membentuk pentingnya mencintai negara. Al-Quran itu membangun kesadaran bahwa kita harus bekerja sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahwa kita perlu kerjasama dalam kebaikan. Tadi ada kesalehan-kesalehan yang kita lakukan. Kalau itu menjadi gerakan bersama, maka kesalahan itu akan membentuk satu karakter kepribadian dan kebangsaan kita. Kita semakin bangga sebagai bangsa, ya kan? Dan kebanggaan terhadap bangsa ini itu bisa dicapai kalau ada kesalehan-kesalehan sosial yang dilakukan, sehingga kita tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kesalehan. Jadi fastabiqul khairat, kebaikan-kebaikan itu diperlombakan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan insya Allah hasilnya pasti baik. Jadi ada pepatah dalam bahasa Arab, al khair ma'al khair, bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Maka api Islam akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi bangsa dan kita semua. Baik. Terakhir barangkali Gus, asik sekali kita membicarakan tentang Al-Quran ini dalam konteks pembangunan Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Al-Quran ini Gus bisa berpengaruh bagi kemajuan bangsa kita, Gus? Sangat besar sekali. Terutama Bung Karno selalu mengingatkan kita, itu ayat yang pertama kali turun, Iqra itu. Ada dua yang ingin saya jelaskan sebelum kita menutup. Yang pertama soal Iqra, membaca itu. Itu kan kita alhamdulillah umat Islam ini, ayat yang pertama kali itu sudah jelas, bacalah. Jadi mestinya budaya membaca itu harus menjadi salah satu habit, kebiasaan dari umat Islam di Indonesia. Dilalahnya ya memang budaya membaca kita ini masih sangat rendah, sangat rendah. Saya merasakan, kalau saya alhamdulillah saya seperti Bung Karno dan belajar dari Bung Karno, saya punya budaya baca yang lumayan. Jadi maka Iqra ini, membaca ini harus terus dibudayakan ya. Mulai dari keluarga, sekolah-sekolah gitu. Ketersediaan perpustakaan itu penting untuk meningkatkan kualitas umat Islam, sehingga kalau pesan Al-Quran Iqra ini betul-betul dipraktekkan, kita ke depan akan mempunyai generasi yang cerdas, generasi yang smart itu. Yang kedua, ada satu pesan Bung Karno, itu adalah ayat Ya yuhal mudassir kum fa'andir. Kata Bung Karno, itu Rasulullah ketika berselimut menerima wahyu itu, wahyu itu betul-betul sangat, dalam banyak cerita itu wahyu itu sangat berat ketika wahyu itu turun, sehingga Rasulullah berselimut. Lalu turunlah ayat, wahai Nabi yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah dan sebarkan pesan-pesan kebaikan, sebarkan api Islam. Maka
kita harus kum fa'andir. Kita harus bergerak, kita harus bangkit, kita harus bangun, sebarkan kebaikan. Ya, kalau ini penting sekali. Jadi dengan syiar Tadarus Ramadan ini kan kita juga sedang kum fa'andir. Kita sedang menyebarluaskan api Islamnya Bung Karno. Ini kan juga pesan-pesan Al-Quran. Intinya jangan berdiam diri. Kita harus melakukan sesuatu. Sedikit saja kebaikan itu akan menginspirasi pada lahirnya kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kita beruntung Bung Karno seorang orator. Ketika berpidato, Bung Karno betul-betul orator, dan saya kira tidak ada yang lebih sebagai seorang Bung Karno. Bung Karno bukan hanya sebagai seorang orator, tetapi seorang motivator, seorang yang percaya betul bahwa gagasan-gagasan, inspirasi dalam Al-Quran, api Islam itu dapat membentuk nation and character building. Dan ya kita tinggal menerjemahkan pesan-pesan Bung Karno itu tentang gali dan sebarkan terus api Islam itu dengan menggali pesan-pesan di dalam Al-Quran ini. Kita tinggal sekarang melakukan. Bagaimana melakukannya itu? Maka harus ada gerakan bersama ini. Gerakan yang tidak hanya menjadi slogan aja. Karena ada orang kembali ke Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, sekarang ini gerakannya, kalau dalam perspektif Bung Karno itu, gerakannya adalah membaca, memahami dan membumikan Al-Quran. Jadi ada 3 itu pesan Bung Karno. Al-Quran dibaca, Al-Quran dipahami, dan Al-Quran diamalkan dalam kehidupan. Tentu membaca kita semua alhamdulillah bisa membaca, tapi memahami itu tidak mudah. Kita harus mempunyai kemampuan bahasa, kemampuan interpretasi, tafsir, atau mungkin kemampuan takwil, memahami sesuatu yang tersembunyi, karena ada makna-makna batini di dalam Al-Quran. Nah, ini tema yang tidak mudah, ya mungkin juga sangat berat ya. Takwil ini orang-orang yang makomnya itu sudah betul-betul hatinya bersih. Ya, kalau kita hati bersih memahami Al-Quran, maka akan melahirkan satu paham tentang cinta. Paham tentang cinta itu penting sekali, karena kalau kehidupan ini sudah penuh dengan cinta, maka kita berharap peradaban kemanusiaan ini semakin kokoh gitu. Dan setelah itu maka kemudian kita bisa membumikan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Apa dalam konteks hidup ini semakin indah. Innallaha jamilun yuhibbul jannah. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka Profesor Dr. Khalid Abu Fadl itu menulis sebuah buku itu The Beauty of Islam, keindahan Islam. Nah, keindahan Islam ini sumbernya adalah Al-Quran. Maka keindahan Islam Al-Quran, Islam melalui pesan-pesan api Islam dalam Al-Quran itu yang perlu terus digali, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita gali dan sebarkan api Islam. Mari kita pahami Al-Quran, baca Al-Quran, pahami maknanya, dan mari kita bumikan pesan-pesan kebaikan di dalam Al-Quran. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak. Sangat menginspirasi, gue sangat bermanfaat bagi saya, terutama barangkali bagi rekan-rekan sekalian juga yang menonton di manapun teman-teman berada. Pemirsa sebangsa dan setanah air, sekian pembicaraan kita mengenai gali dan juga sebarkan terus api Islam itu, dan bagaimana kita dapat menggali itu semua dari Al-Quran. Mungkin kita cukupkan pada episode kali ini. Semoga rekan-rekan dapat bisa menyaksikan episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.